Sejak awal peradaban, sejarah manusia dipenuhi dengan kisah tragedi kecelakaan, bencana alam, dan kehancuran massal. Namun, ada beberapa tragedi yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan lubang hitam berupa misteri yang, meskipun puluhan atau bahkan ratusan tahun berlalu, tetap tidak bisa diisi. Inilah 5 tragedi terbesar dunia yang masih menyisakan tanda tanya besar hingga hari ini. Kita mulai dari misteri penerbangan terbesar di abad ke-21, hilangnya Malaysia Airlines MH370 pada tahun ke-2014. Pesawat Boeing 777 yang membawa 239 orang ini menghilang begitu saja dari radar dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Yang membuat kasus ini sangat frustrasi adalah kombinasi antara kemajuan teknologi modern dan hilangnya jejak secara total. Bayangkan, di era di mana kita bisa melacak ponsel kita hingga ke koordinat yang tepat, sebuah pesawat sebesar ini bisa lenyap. Setelah pesawat berhenti berkomunikasi, data satelit menunjukkan MH370 berbelok tajam. Terbang kembali melintasi semenanjung Malaysia dan menuju selatan Samudra Hindia hingga akhirnya kehabisan bahan bakar. Operasi pencarian yang memakan biaya fantastis dan melibatkan puluhan negara hanya menemukan beberapa serpihan kecil yang terdampar di pantai-pantai Afrika. Badan pesawat utama, kotak hitam yang berisi rekaman krusial. Dan jawaban atas apa yang terjadi di kokpit, apakah itu kerusakan mekanis fatal, kebakaran yang melumpuhkan sistem, atau tindakan bunuh diri yang disengaja oleh pilot tetap terkubur di dasar laut yang gelap. Mungkinkah pesawat seberat ini bisa lenyap tanpa meninggalkan jejak yang memadai? Misteri ini terus menghantui dunia penerbangan modern. Mundur jauh ke tahun 1959, kita menemukan insiden Dyatlov Pass di pegunungan Ural, Uni Soviet. 9 pendaki ski berpengalaman ditemukan tewas dalam kondisi yang begitu aneh dan mengerikan sehingga sulit diterima nalar. Mereka adalah anak-anak muda yang tangguh, bukan pemula. Namun apa yang mereka hadapi malam itu masih menjadi bahan perdebatan sengit. Tenda mereka ditemukan robek dari dalam, seolah-olah sesuatu yang menakutkan membuat mereka panik dan melarikan diri ke dalam kegelapan malam yang membeku. Yang lebih aneh lagi, mereka meninggalkan keamanan tenda hanya dengan mengenakan pakaian dalam di suhu puluhan derajat di bawah nol. Kondisi jasad mereka pun menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Beberapa meninggal karena hipotermia, yang bisa dimengerti. Tetapi yang lain mengalami cedera internal yang sangat parah, tulang rusuk dan tengkorak yang patah tanpa ada luka luar yang signifikan. Kekuatan seperti apa yang bisa menyebabkan kerusakan sedahsyat itu? Bahkan, salah satu korban perempuan ditemukan dengan lidahnya yang hilang. Teori resmi saat itu hanya menyebut kekuatan alam yang tidak dapat diatasi, sebuah istilah yang sangat kabur. Hingga kini, perdebatan berkisar dari longsoran salju kecil yang memicu kepanikan, uji coba senjata rahasia Soviet yang salah sasaran, hingga serangan fenomena cuaca langka seperti infrasonik yang bisa memicu histeria massal. Kasus ini tetap menjadi salah satu misteri paling menyeramkan dalam sejarah Uni Soviet. Selanjutnya, kita pindah ke misteri yang bukan hanya mematikan, tetapi juga sangat bizar. Wabah menari tahun 1518 di Strasbourg, Prancis. Tragedi ini tidak disebabkan oleh kapal yang tenggelam atau pesawat yang hilang, melainkan oleh dorongan yang tak terkendali dan tak terhentikan untuk menari. Semua berawal dari seorang wanita bernama Frau Trofea yang tiba-tiba mulai menari di jalanan. Tidak ada musik, tidak ada perayaan, ia hanya menari tanpa henti. Dalam seminggu, puluhan orang bergabung dengannya. Dalam sebulan, ratusan orang ikut menari secara histeris, seolah-olah tubuh mereka tidak lagi mereka kuasai. Mereka menari siang dan malam, banyak yang akhirnya meninggal karena kelelahan ekstrem, serangan jantung, atau stroke. Dokter dan pihak berwenang pada awalnya percaya bahwa ini adalah darah panas dan anehnya. Mereka justru mendorong lebih banyak tarian dengan membangun panggung dan menyewa musisi. Berharap para penari bisa mengeluarkan penyakit itu dari tubuh mereka. Tentu saja, itu hanya memperburuk keadaan. Penjelasan modern mencoba merasionalisasi fenomena ini sebagai keracunan jamur ergot yang tumbuh pada gandum dan memiliki efek halusinogen seperti LSD. Teori lain menyebut ini adalah kasus histeria massal yang dipicu oleh stres ekstrem akibat kemiskinan, penyakit, dan kelaparan hebat yang melanda wilayah tersebut pada masa itu. Namun,
Bagaimana bisa sesuatu yang biasanya diasosiasikan dengan kegembiraan seperti menari berubah menjadi hukuman mati massal yang mengerikan? Kita kembali ke bencana maritim modern yang tak kalah misterius. Pada tanggal 28 September, feri Miss Estonia tenggelam di Laut Baltik dalam perjalanan dari Tallinn ke Stockholm. Bencana ini menewaskan 852 orang, menjadikannya salah satu bencana laut paling mematikan di perairan Eropa pada masa damai. Kapal tersebut tenggelam dalam waktu kurang dari 1 jam di tengah badai yang ganas. Laporan resmi menyimpulkan bahwa kunci pintu haluan kapal gagal dan robek akibat terjangan ombak, memungkinkan air laut membanjiri dek kendaraan dengan cepat dan membuat kapal terbalik. Namun, misteri ini jauh dari selesai. Banyak penyintas melaporkan mendengar setidaknya 2 ledakan keras sesaat sebelum kapal mulai miring dengan cepat. Hal ini memicu spekulasi kuat bahwa Miss Estonia secara diam-diam membawa kargo militer rahasia dari Rusia, yang mungkin meledak atau bahkan sengaja disabotase. Teori ini diperkuat oleh fakta bahwa banyak negara enggan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan bahkan ada upaya untuk menutupi seluruh bangkai kapal dengan beton. Penemuan lubang besar yang mencurigakan di lambung kapal pada penyelidikan. Independen tahun 2020 membuka kembali tuntutan untuk investigasi penuh, menyiratkan bahwa mungkin ada pihak yang berusaha keras menyembunyikan kebenaran di balik bencana mengerikan ini. Terakhir, kita membahas misteri yang berasal dari masa kolonial awal Amerika. Lenyapnya koloni Roanoke pada tahun ke-1590. Roanoke dikenal sebagai koloni yang hilang, sebuah kisah yang telah menjadi legenda urban Amerika selama berabad-abad. Pada tahun 1587, sekelompok lebih dari 100 pemukim Inggris mendirikan koloni di Pulau Roanoke di lepas pantai North Carolina saat ini. Pemimpin mereka, John White, harus kembali ke Inggris untuk mendapatkan perbekalan tambahan. Namun, karena perang antara Inggris dan Spanyol, ia baru bisa kembali 3 tahun kemudian. Ketika White akhirnya mencapai koloni tersebut, ia menemukan sesuatu yang sangat mengerikan: seluruh desa kosong. Tidak ada tanda-tanda pertempuran, tidak ada mayat, dan tidak ada jejak perjuangan sama sekali. Rumah-rumah telah dibongkar dengan rapi, bukan dihancurkan. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan adalah satu kata misterius, Siroal, yang terukir di tiang pagar. Croatoan adalah nama suku lokal yang ramah dan juga nama sebuah pulau di dekatnya. Apakah ini berarti para kolonis bergabung dengan suku tersebut? Atau mereka mencoba pindah ke pulau itu dan tewas di perjalanan? Teori-teori lain meliputi pembantaian oleh suku lain yang tidak ramah, upaya nekat untuk berlayar kembali ke Inggris, atau mereka semua menyerah pada penyakit dan kelaparan. Yang pasti, nasib seluruh penduduk koloni ini, termasuk Virginia Dare, anak Inggris pertama yang lahir di Amerika, lenyap begitu saja dari halaman sejarah. Kelima tragedi ini, dari teknologi canggih hingga koloni yang hilang di masa lampau, memiliki satu kesamaan: kegagalan kita untuk mencapai penutupan yang pasti. Mereka terus menghantui kita, mengajukan pertanyaan tanpa jawaban, dan mengingatkan bahwa bahkan di era informasi seperti sekarang, misteri tergelap seringkali tetap berada di luar jangkauan kita. Mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan jawabannya. Tapi untuk saat ini, mereka tetap menjadi pengingat yang kuat akan betapa rapuhnya pengetahuan kita. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.